Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bab 15. Kondisi Cantika kini sudah membaik, tetapi hari ini ia tidak berangkat ke sekolah. Tiara meminta putrinya itu untuk beristirahat sejenak dari rutinitas yang padat. Bukan hanya Cantika, Tiara pun mengambil izin dari pekerjaannya untuk tidak masuk kantor hari ini, dengan niat fokus merawat putri kesayangannya. Begitupun dengan Arkan yang memutuskan untuk tetap berada di rumah demi menghabiskan waktu bersama keluarganya. Ia sudah menghubungi Andin dan mengatakan jika hari ini dirinya tidak masuk ke kantor. Kini satu keluarga itu berkumpul di rumah, berusaha menjalin kembali keakraban yang sempat pudar. Tiara menyingkirkan sejenak egonya demi menghabiskan waktu bersama Arkan dan Cantika di ruang keluarga. Mereka menonton film bersama, tertawa dan menikmati camilan dalam suasana yang hangat, meskipun sedikit canggung dan terasa dipaksakan. Namun Tiara dan Arkan berusaha menjalin kembali kehangatan demi kebahagiaan sang buah hati tercinta. Mereka harus bermain sandiwara seolah tidak ada badai yang sempat menghancurkan kebahagiaan keluarga ini. Tiara dengan berat hati harus bisa menjaga perasaannya demi menghindari kesedihan Cantika yang kembali muncul akibat pertengkaran kedua orang tuanya. Semua demi melindungi hati yang rapuh dari seorang anak yang mencari kebahagiaan, kehangatan dalam keluarga. "Mama, Papa, kalau aku sudah sembuh, aku mau ke pantai ya," seru Cantika yang duduk di antara kedua orang tuanya. "Ke pantai? Memangnya Cantika mau banget ke sana ya?" tanya Arkan antusias. "Iya Pak, aku mau main ke pantai, mau main pasir," ucap Cantika bersemangat, meski wajahnya masih terlihat pucat. Namun senyum ceria itu kembali terpatri di wajah yang menggemaskan. Tidak ada lagi tangisan dan juga raut sedih dari anak itu. Cantika berpikir jika kedua orang tuanya sudah baikan. "Wah, seru tuh. Nanti kalau libur kita ke pantai ya," ujar Arkan yang membuat Cantika memekik girang. "Yeay, asyik, pantai, pantai, pantai." Anak itu bangkit, berdiri di atas sofa lalu berjingkrak kegirangan. Hal tersebut membuat Tiara dan Arkan tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. "Mama, aku mau susu," pinta Cantika manja. "Susu? Boleh sayang, Mama buatkan dulu ya." Tiara tersenyum kemudian bangkit dari duduknya. Ia hendak menuju dapur untuk membuatkan minuman yang diminta oleh putrinya itu. "Sekalian sama kopi ya dek," pinta Arkan yang hanya dibalas anggukan kecil oleh Tiara. Meskipun masih kesal, namun tak ayal Tiara buatkan juga kopi pesanan suaminya itu. Setelah beberapa hari berperang dingin dengan suaminya, ini kali pertamanya lagi Tiara membuatkan kopi untuk Arkan. Meskipun hati Tiara sedang terluka demi anaknya Cantika, ia berusaha menahan amarah dan rasa kecewa yang menggunung. Ia memutuskan untuk menyimpan persoalan Arkan dan istri keduanya itu dalam hati, setidaknya untuk sementara waktu. Perceraian memang berkelebat sebagai jalan keluar. Namun Tiara ingin berpikir matang sebelum mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya dan Cantika. Tiara harus hati-hati dalam menjalani proses ini, terlebih dalam memberikan pemahaman yang tepat kepada Cantika. Konsultasi dengan pengacara akan dilakukan agar ia mendapatkan hak asuh penuh atas Cantika jika perceraian memang terjadi. Tiara menyadari bahwa perceraian bukanlah hal yang disukai agama, namun ia tidak bisa mengingkari perasaan yang terus menghantam dadanya. Meski begitu, Tiara bukan orang yang gegabah dan akan dengan mudah berpisah dari Arkan. Banyak kenangan indah yang membuatnya enggan mengambil keputusan sepihak. Namun dia menyadari bahwa hati Arkan sudah bukan miliknya lagi. Meski pahit, ia mencoba mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk dalam rumah tangga mereka. Dan seiring waktu, segalanya akan terungkap, menghancurkan kesatuan hati Tiara menjadi serpihan puing yang tak tersisa.
Tiara membawa minuman pesanan suami dan anaknya di atas nampan. Segelas susu putih dan 2 cangkir kopi instan rasa mochaccino terhidang di atas meja. Tak lupa sepiring bolu pandan yang sudah ia potong-potong untuk menemani waktu bersantai mereka. "Terima kasih Mama." "Terima kasih sayang." Cantika dan Arkan mengucapkan dengan serempak. Mereka tampak begitu menikmati hari ini, menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga mereka, hanya menonton film dan ngemil bersama. Namun mampu mengenang masa-masa indah yang pernah mereka alami, kebersamaan yang syarat akan kenangan manis, yang mereka harapkan bisa terus berlanjut dan tak terhenti hanya di sini. Arkan dalam hatinya berdoa agar rumah tangganya bisa terselamatkan. Ia berjanji pada dirinya sendiri, meski memiliki Arumi dan anak-anak dari istri keduanya, namun prioritas utamanya tetap akan ada pada Tiara dan Cantika. Ia berharap Arumi, istri keduanya, dapat menyatukan mereka dalam cinta dan agama, menjalani poligami sesuai syariat tanpa ada satupun yang harus tersakiti. Harapannya begitu tinggi untuk membawa kedamaian dalam keluarganya, hingga semua mampu menemukan kebahagiaan dalam kebersamaan yang luhur ini. 1 minggu kemudian, Tiara mulai bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. 1 minggu ini Arkan selalu mengantar dan menjemputnya, juga selalu bersedia untuk mengantar Cantika bersama-sama ke sekolah seperti dulu. Arkan tidak lagi berangkat lebih awal atau pulang terlambat. Dia selalu on time. Bahkan waktunya untuk keluarga pun semakin intens. Dirinya saat ini hanya fokus untuk Tiara dan Cantika. Tergambar kekecewaan di dalam hati Juna ketika melihat Tiara yang kini sering diantar jemput oleh suaminya. Juna juga enggan untuk menanyakan soal rencana bercerai yang pernah Tiara katakan padanya waktu itu. Ia tak ingin menyinggung perasaan sahabatnya. Dalam hatinya berpikir, mungkin Arkan sudah melakukan syarat yang diajukan Tiara, sehingga sahabatnya itu kembali memberikan kesempatan pada suaminya. "Aku masak dulu ya, kamu tolong temani Cantika Mas," pinta Tiara pada Arkan sepulang mereka bekerja. Suara lelah terbersit namun tetap penuh harap. Arkan mengangguk sambil tersenyum. "Siap sayang." Tiara menatap Arkan dalam-dalam, kemudian perlahan mendelik. Tatapan tajamnya menampik kehangatan kata-kata Arkan yang seakan berusaha menembus dinding dingin di antara mereka. Meski kecewa, Arkan tidak menyerah menggoda Tiara, mencoba merayunya setiap kali ada kesempatan. Sayangnya Tiara belum bisa melunak dan kembali seperti dulu. Saat kata sayang dan cinta mengalir begitu lembut dalam kata maupun yang mesra, entah kenapa kapan momen indah itu akan terulang kembali. Malam berganti, namun jarak antar mereka masih saja tak tertembus. Arkan menghembuskan napas, menatap langit-langit kamar mereka yang terasa begitu jauh dan tak berkesudahan. Seperti jarak yang terbentang antara dia dan Tiara, sulit dipahami dan diterka. Walau bersama, mereka bagai terpisah oleh tembok tak terlihat. Tiara yang selalu menghindar saat hendak tidur bersama di kasur, kini memilih untuk menepih, mencari pelarian dalam bantalan empuk sofa. Daripada mengusik hati Tiara yang lara, Arkan lebih memilih untuk mengalah, menyerahkan kasur yang semestinya ditempati berdua. Rasa cinta masih tersemat di benak, namun entah kapan dan bagaimana mereka bisa kembali menyatukan semesta yang kini terpisah. Tapi Arkan bersyukur setidaknya Tiara masih mau bersamanya, berbicara lembut di depan Cantika meski itu penuh dengan sandiwara. Arkan yakin lamban laun Tiara yang dulu ia kenal akan kembali lagi. Kehangatan dan kebersamaan mereka pasti akan meluluhkan kerasnya hati istrinya itu. Hari yang ditunggu pun tiba, di mana Arkan dan Tiara berjanji untuk mengajak Cantika ke pantai hari ini. Pagi-pagi sekali mereka sudah berangkat. Cantika begitu bersemangat. Rasa bahagia terpancar jelas dari wajahnya yang penuh keceriaan itu. Ponsel di atas dashboard terus bergetar. Arkan melirik sekilas, namun tidak ada niatan untuk mengangkat panggilan yang terus-menerus itu. "Siapa?" "Istrimu?" tanya Tiara sinis. "Istriku itu ya kamu sayang. Ini Mama." "Biarkan saja, nggak penting," ucap Arkan yang tak ditanggapi lagi oleh Tiara. "Kau pikir aku bodoh? Tidak penting dari Hong Kong. Memangnya aku tidak tahu jika semalam mereka terus menghubungimu?" umpatnya dalam hati. Namun sekali lagi Tiara tidak ingin berdebat jika ada Cantika bersama mereka. Ia tidak mau merusak hari bahagia putrinya.
Pukul 11 siang, mereka akhirnya sampai di pantai. Panasnya terik mentari tak membuat Cantika tidak bersemangat untuk segera bermain pasir. Tiara mencari tempat yang teduh, menggelar tikar yang ia bawa, kemudian memesan minuman segar. Matanya awas memperhatikan Cantika yang bermain pasir dengan mainan yang ia bawa dari rumah. Tiara terus tersenyum melihat ekspresi Cantika yang sangat riang gembira. Baginya tak ada yang lebih membahagiakan daripada kebahagiaan Cantika. Meskipun saat ini ia harus mengalah dan meredam emosinya sejenak, melupakan permasalahan sejenak. Meskipun permasalahan poligami ini bukan masalah yang bisa dilupakan begitu saja. Entah besok atau lusa, pasti bom waktu itu akan meledak juga. Tiara hanya tinggal menunggu waktunya, dirinya atau wanita itu yang pergi dari kehidupan Arkan. Ekor matanya melirik ke arah suaminya yang terlihat sibuk berteleponan dari jarak yang cukup jauh darinya. Meskipun sembunyi-sembunyi, namun Tiara bisa dengan jelas melihat apa yang sedang dilakukan suaminya. Terlihat sekali wajah Arkan yang gusar saat berteleponan. Hal itu membuat Tiara tersenyum kecut. Sepertinya aku tahu siapa yang sedang menghubunginya. Mas Arkan, kau terjebak karena ulahmu sendiri. Nikmatilah mas, aku tidak akan mengganggu. Jika waktunya tiba, mungkin aku akan pergi, gumam Tiara. Kemudian memalingkan lagi wajahnya, memilih untuk mengawasi Cantika sambil menikmati es kelapa muda yang menyegarkan. Hembusan angin pantai serta deburan ombak yang tidak terlalu besar di siang hari cukup memanjakan mata. Sejenak Tiara bisa merasakan ketenangan dalam hatinya membatin. Andai aku hanya bersama Cantika saja, tidak masalah jika Mas Arkan memilih wanita itu. Perasaanku makin lama makin pudar. Aku bertahan hanya karena Cantika. Liburan di pantai kali ini begitu mengasyikkan untuk Tiara dan Cantika. Entah untuk Arkan yang sejak tadi lebih banyak diam, seolah begitu banyak beban yang tengah dipikirkannya. Tiara begitu cantik dengan dress berwarna putih yang tersapu angin dan membuatnya terlihat sangat seksi. Arkan beberapa kali menelan salivah ketika dress itu tertiup angin. Tentu saja bagi seorang pria yang sudah cukup lama tidak menerima servis dari istrinya, ia tak munafik jika menikmati pemandangan dari keindahan tubuh istrinya itu, putih dan mulus. Ingin rasanya mendekapnya dan menghirup aroma yang mencandukan itu. Melihat tatapan Arkan yang nakal, terbersit ide gila dari Tiara. Aku kerjain saja. Akan aku buat wanita itu dan ibu mertuaku kepanasan. Tiara memotret kebersamaan dengan suami serta anak mereka di media sosial. Bukan tanpa alasan, ia ingin melihat reaksi keluarga suaminya. Tentu saja, karena Tiara berteman dengan media sosial mereka. Ia dengan sengaja memposting kemesraan meskipun rasanya begitu muak terus bersandiwara seperti ini. Arkan terkejut saat tiba-tiba istrinya menempelkan pipi mereka lalu mengabadikan melalui kamera. Tak hanya itu, Tiara juga mencium pipi suaminya lalu memotret adegan tersebut. Hal itu tentu saja membuat kedua pipi Arkan langsung memerah seperti kepiting rebus. Antara malu dan juga senang mendapatkan perlakuan mesra itu. Arkan berpikir jika Tiara sudah melunak dan mungkin sudah memaafkannya. Tanpa menaruh curiga sama sekali, ternyata Tiara memposting kebersamaan mereka dan memberikan caption pada foto tersebut. Ini suamiku, mana suamimu? Tulis Tiara sambil membubuhkan emoticon ketawa dan juga love. Postingan itu banjir komen. Salah satunya Seina, adik iparnya itu ternyata sudah melihat dan berkomentar juga. Komentar pedas yang tentunya langsung dibalas telak oleh Tiara. Diambil orang nangis, ujar Seina yang membuat Tiara tersenyum kecut. Dasar adik ipar tak ada akhlak. Aku sumpahin, suatu saat kau akan merasakannya juga. Ambil saja barang bekasku, tulis Tiara yang kemudian dibalas dengan emoticon marah oleh adik iparnya itu. Hahaha, masa bodoh. Mau dia lapor sama mak lampir atau sama ipar barunya itu aku gak peduli, gumam Tiara. Senyumnya semakin melengkung saat ia melihat akun seseorang yang ternyata meminta pertemanan padanya. Akun dengan foto anime berhijab yang tak lain adalah Arumi. Nampak alay sekali dengan nama akunnya, yaitu Arumi cintanya Abi Arkan. Pengen muntah gue. Terima sajalah, mungkin dia mau kipu setelah mendapat laporan dari adik ipar tersayangnya. Lumayan juga sih bikin si lakor itu cemburu. Tiara terus senyum-senyum sendiri
membuat Arkan dan Cantika saling berpandangan dan mengerutkan keningnya. "Mama, kenapa, Pak? Kok dari tadi senyum-senyum terus?" tanya Cantika penasaran. "Enggak tahu, mungkin Mama lagi bahagia karena jalan-jalan hari ini. Atau Mama bahagia karena sama Papa," ujar Arkan penuh percaya diri. Ia merasa jika Tiara tersenyum-senyum karena dirinya. Pria itu terlalu kegeeran, menyangka jika Tiara tengah merasakan kasmaran akibat kebersamaan ini. Sepertinya mulai besok aku sudah bisa tidur lagi nih sama Tiara. Duh, gak sabar deh. Aku sangat rindu pelukan dan sentuhan hangatnya. Gumam Arkan yang mulai memikirkan hal-hal kotor. Ia rindu untuk melakukan penyatuan dengan istrinya ini. Sudah hampir 2 minggu mereka tidak bermesraan akibat permasalahan ini. Arkan yakin jika malam nanti adalah waktu yang tepat untuk meminta haknya lagi, untuk meminta jatah. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Bantu like dan komen ya teman, subscribe juga. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.